Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia dan kita masih membahas tentang Terminal Bus Jakarta Kota yang sepi. Kita kembali ke Pak Waluyo. Pak Waluyo, mungkin ada beberapa penumpang atau teman-teman yang mungkin mengatakan kenapa sih alasannya kok Terminal Bus Jakarta Kota ini agak sepi. Apakah mungkin salah satu faktornya adalah tidak terkoneksi dengan moda transportasi yang lain seperti kereta atau Transjakarta? Kalau kereta memang nggak jauh, tapi kalau Transjakarta di Jalan Kali Besar Barat itu depan Tukuman itu ada halte, ada halte jalan ya, Pak? Transjakarta ya. Terus mau ke kiri alas Jalan Kuning itu juga ada halte Fathahila, itu juga dibangun seperti model-model terminal sama stasiun. Itu dekat, ada dua di situ. Memang gimana ya? Banyak kan saya perhatikan tuh orang gantinya di Jalan Komuter karena dia mau ke arah 06B itu tadi. Jadi memang ada alasannya kenapa mereka tidak melintasi terminal juga ya, si penumpangnya kenapa tidak sampai ke situ juga. Akhirnya ya berdampak pada pengemudi yang nggak mau masuk terminal gitu ya. Tapi kalau misalnya dibilang ini sebenarnya terkoneksi, ya kan? Terkoneksi lah dengan halte busway. Nah, tapi kalau misalkan apa kira-kira yang membuat mereka benar-benar akhirnya tidak mau masuk gitu, padahal juga sudah dijaga. Nah ini kan harusnya ada rambu-rambu. Kira-kira pengajuan rambunya kapan terrealisasi? Ya, karena ini udah akhir tahun, mungkin nanti tahun depan Mbak, mungkin. Sebenarnya rambu itu untuk mempertegas saja. Sebetulnya sudah nggak ada rambu pun dia sudah berkewajiban masuk ke terminal karena di trayeknya sudah tertera. Misalnya kayak Mikro 08, Tanah Abang, Jakarta Kota, kalau udah ada tulisannya Terminal Jakarta Kota, itu dia harus masuk ke jalur. Karena yang namanya terminal masuk jalur kan, sekarang dibikin 3 jalur itu. Harus masuk sebenarnya. Jadi sebenarnya di trayeknya juga sudah ada ya. Sudah ada sekali. Nah, ini kan Pak Waluyo baru 3 bulan di sini ya, Pak ya. Nah, biasanya orang baru itu akan melihat banyak sekali kekurangan atau hal-hal yang harus dilakukan oleh sebuah terminal. Nah, dengan berbagai macam pengalaman Pak Waluyo, kira-kira apa saja sih yang harus diterapkan di Terminal Bus Jakarta Kota ini untuk memaksimalkan fungsi daripada terminal ini sendiri? Sebetulnya sudah cukup sih, cuman di pintu keluarnya aja untuk manuver bis besar itu emang nggak susah. Karena kan ada taman itu sedikit, taman sama tulisan Terminal Jakarta Kota yang besar itu kalau dipotong aja 1,5 meter itu udah bagus nanti manuvernya sudah agak enak lah. Apa mungkin itu akan nanti dipotong? Saya usulkan insya Allah nanti, saya kan sudah waktu itu juga udah bilang sudah pernah ngomong-ngomong ya nanti bertahap lah kita biar berfungsi maksimal. Oke, jadi memang sudah ada upaya juga ya agar lebih nyaman lah pengemudi masuk ke terminal ya Pak ya. Nah ini kalau misalkan kita lihat selain ada jalur, ada toilet, ada keuntungan apa sih sebenarnya kalau selain kedisiplinan mereka masuk ke terminal pengemudi? Pengemudi itu malasnya masuk karena terminalnya itu penumpangnya jarang yang ngadang di terminal. Kan itu terminal ada kayak seperti halte kecil-kecil itu. Nggak ada penumpang. Emang nggak ada, itu jadi masalah. Ya. Jadi ini kayak rantai setan paling aja ya. dia nanya dari jembatan gantung Mbak, jembatan Kota Intan itu aja di situ. Jadi atau penumpang juga suka malas kali kalau kadang-kadang mungkin saya di daerah saya di daerah penyangga ibu kota ya, saat harus masuk ke terminal akhirnya macet. Jadi kadang-kadang penumpangnya pun layarnya jalan motong agar dia nunggu di depan pintu terminal. Apakah itu juga yang terjadi di... Enggak. Terminal Jakarta Kota kebetulan enggak macet. Nggak macet biar ya? banyak angkotnya enggak macet. Karena apa? Dia satu arah terus. Jalurnya udah dibagi jalurnya, jadi enggak macet. Yang macet paling bisa di stasiun itu, di stasiun. Iya, dia, depan BNI itu dia kan ya. ngetem apa? Nunggu orang turun dari mikrolet. Betul. Tapi selama ini berapa bulannya sudah kita jaga juga. Dari Dalop sana jadi baru sama dari Jakarta Pusat sudah ada yang jaga, dan dikebah-kebah. Jadi memang ini complicated jadi kayak karena pengemudi tidak mau masuk karena tidak ada penumpang. Penumpang tidak mau masuk karena berhentinya di kota tua. Banyak sekali itu sebenarnya permasalahannya. Nah, kira-kira apakah Pak Waluyo optimis ke depan terminal ini bisa difungsikan secara maksimal sesuai dengan fungsi asli atau fungsi dasar daripada terminal itu sendiri? Mudah-mudahan begitu, Pak. Dan saya harapkan begitu nanti. Kalau sudah memang di pintu keluar nanti dipotong 1,5 meter atau 2 meter itu, nanti kan bis besar bisa masuk situ. Manuvernya udah nggak susah. Mudah-mudahan nanti penumpang mau Plus ditambah rambu-rambu juga ya Pak ya. Rambu-rambu dan juga mungkin dijaga lebih lama ya, tidak cuma sampai 9:30 ya. Tapi itu memang perlu, selama ini hanya baru Bapak dan teman-teman rekan-rekan yang menjaga. Apakah nantinya itu capek nggak Pak? Kalau capek kan udah resiko. Perlu ini nggak? Perlu kira-kira berapa personel sih yang berjaga di terminal ini? Kalau anggota saya, Pak, saya kepala terminal, ada 2 regu, terus
ada 2 lagi anggota yang pegawai negeri, ada PTT 21 TU. Jadi kira-kira Jadi cukup sebetulnya buat sebenarnya cukup ya. Cukup, tapi kalau untuk jaga 24 jam memang masih kurang ya. Kalau 24 jam, kayaknya nggak perlu 24 jam. Sebenarnya lah kalau gitu. sudah ada rambut tidak perlu dijaga 24 jam ya, plus kedisiplinan mereka. Tapi kalau kita melihat ini mungkin sebagai potret ya, terminal Jakarta Kota ini, dan Bapak sebenarnya sudah berpindah-pindah dari terminal-terminal lain. Apakah ini jadi satu simbol dari terminal-terminal lain? Apakah mengalami hal yang sama? Atau hanya di sini atau di tempat-tempat tertentu? Kalau saya lihat yang saya pernah di Cilincing atau di Manggarai terakhir kemarin enggak juga. Cuman di kota ini mah agak aneh. Terus saya juga kaget, makanya saya waktu baru belum seminggu saya punya inisiatif, saya jaga pintu masuk, saya jaga. Paling nggak 2 orang saya pakai kun, kita jaga, kita suruh masuk. Karena sayang kan udah dibangun nggak masuk, sayang. Dan itu kan dia melanggar, namanya nggak masuk. Harus masuk, namanya Harus masuk, ya? trayeknya ke terminal kota itu harus masuk ke jalur. Jadi emang ini sedikit tipikalnya ada unik nih ya. Spesial. Terminal Jakarta ini agak-agak spesial gitu, karena memang harus ada treatment khusus untuk teman-teman. Ayo masuk semuanya, baik pengemudi maupun penumpang. Nah, keadaan sekarang apakah lebih baik Pak dari 3 bulan yang lalu? Alhamdulillah. Sekarang pun sudah banyak yang masuk, sudah banyak yang sadar. Seragam pun sekarang kita mau nilang orang nggak pakai seragamnya udah susah. Karena kan kemarin kita tiap habis lalin kayak gitu, kita pelanggaran kita optimalkan. Saya itu di situ mungkin sudah hampir 150 BAP ya, saya baru mau 3 bulan. Oke. Kira-kira dari 3 bulan perjalanan ini berbagai macam upaya sudah dilakukan. Kira-kira kalau dari personal pribadi Pak Waluyo sendiri, ada nggak ide kreatif apa yang ingin Pak Waluyo sampaikan untuk membuat terminal ini menjadi terminal yang ramai seperti itu? Ya salah satunya gitu. Saya maunya pintu masuk itu diperbaiki. Nanti biar kan bis besar bisa masuk, yang tadinya nggak masuk cuma muter lewat Jalan Kunir. Dengan begitu nanti mudah-mudahan penumpang juga bisa singgah ke terminal. Sementara selama saya di situ juga banyak turis-turis itu jalan kaki ke situ. Dari kota itu malah jalan kaki ke situ, bukan naik angkot. Jalan kaki, dia mau foto di Jembatan Kota Intan. Oh, di Jembatan Kota Intan kan di ujung jalur itu. Di ujung jalur ya. Tapi ini kalau kita lihat nih Kak, progres, kalau memang tidak mengalami progres, apakah ada warning gitu ya, bahwa nanti akhirnya terminal ini tidak difungsikan karena tidak optimal? Ada nggak ke arah situ? Enggak sih Mbak, pasti nanti berfungsi. Karena apa? Kebetulan sekarang pengunjung Kota Tua tuh nggak boleh parkir sembarang di daerah Kota Tua. Sudah iya, betul. Ada tempat khusus parkir di seberang terminal tuh, namanya di Jalan Cengkeh, sudah dialokasikan situ. Oke, itu letaknya memang di seberang terminal ya? Di seberang. Jadi nanti semua pengunjung Kota Tua parkirnya diarahkan ke situ. Sementara sampai saat ini masih gratis, tapi beberapa hari nanti, beberapa minggu nanti akan di launching. Oke, jadi tidak ada kemungkinan lah ya tidak difungsikan karena kurang optimal ya. Apakah mungkin Mbak untuk memaksimalkan fungsi daripada terminal ini sendiri, kan banyak kemudian penumpang yang sebelum ini mereka berhentinya di sekitar Jalan Kopi, kemudian Jembatan Intan dan juga di jalan dekat stasiun. Apakah memang nanti kedepannya tidak boleh lagi di situ, tapi harus kemudian semua berkumpul di terminal? Ya, selama tidak melanggar yang dilarang itu boleh aja berhenti. Kan ada haltenya tuh depan Museum BI, ada haltenya. Tapi jangan terus dia berhenti di letter X di Jalan Kopi yang setiap hari kita berakal itu. Nggak boleh begitu. Jadi memang selama tidak dia turun tidak di rambu dilarang berhenti, nggak ada masalah ya Pak ya. Tapi alangkah baiknya memang di terminal. Tapi memang mungkin keperluannya tidak di terminal. Karena dia apa? Dia kan banyak mau ke Kota Tua. Kota Tua itu kan sebelum terminal, kalau dia dari arah Glodok, ya dia udah turun di situ di BI gitu, atau dia lewat TPO, tempat penyeberangan orang yang di dekat stasiun itu. Banyak faktornya ya Pak. Ya, jadi banyak faktor. Nah ini mungkin terakhir harapannya kira-kira ke depannya, selain pastinya ingin terminalnya ramai ya, apalagi mungkin? Nah, harapan saya supir-supir itu disiplin, jadi jangan melanggar lah, kan sayang juga. Anak istri yang nunggu di rumah, hasilnya dia kena tilang kayak gitu kan, sayang. Padahal istri dia pada nunggu. Saya maunya dia disiplin, ya masuk dari terminal itu berfungsi. Apalagi nanti kalau pintu masuknya itu sudah dipotong, mudah-mudahan bis besarnya juga manuvernya gampang, tidak seperti yang sekarang ini. Jadi udah nggak ada alasan lah ya, nggak bisa ini manuver terlalu sulit ya. Pak, terima kasih banyak untuk kehadiran di Halo Indonesia. Semoga terminalnya ramai dan Bapak juga kinerjanya makin baik ya. Amin. Terima kasih banyak. Ya, kita masih punya banyak informasi menarik, tetap bersama kami di Halo Indonesia.